Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama ulun muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, jamaah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wilayah Barabahan, yang insya Allah semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah semuanya mendapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah semuanya sehat semuanya, yang insya Allah semuanya kuat iman semuanya, yang insya Allah semuanya kuat Islamnya, murah rezekinya, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pengajian setiap bulan Majelis Rasulullah SAW wilayah Marabahan. Mudah-mudahan pian-pian semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal amin. Alhamdulillah memang nyaman majelis seperti ini Haji Sofyan, sebab di dalam panas banar ya, alhamdulillah. Dan juga di sini ini bisa kelihatan semuanya jamaahnya. Kadang-kadang ibu-ibu ini kan mendm ulun nih lewat Instagram, Habib gak kelihatan setiap bulannya, pengen melihat wajah Habib. Nah ya sudah, alhamdulillah. Jadi kita putuskan mulai sekarang, mulai bulan ini insya Allah majelisnya ya bisa kelihatan seperti ini semuanya, dan mudah-mudahan semuanya kita diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam seseorang menjalankan kehidupan setiap harinya, tidak lepas kita selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di dalam ibadah kita. Karena ibadah tidak sejalan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mardudatun la tuqbalu, maka ibadahnya tertolak, tidak dianggap. Ibadah yang kita lakukan hendaklah selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang wajib baik pun yang sunnah. Meskipun dengan banyaknya ibadah yang kita lakukan, terkadang kita ini di dalam ibadah pengen banyak melakukan ibadah, terkadang wajar-wajar, biasa-biasa saja, pokoknya wajib saja ya, yang penting wajibnya saja. Meskipun wajibnya saja ataupun kita tambah dengan tambahnya ibadah,
Jangan kita lalaikan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, li ba'di ashabihi. Rasulullah SAW itu pernah memberikan arahan, memberikan nasihat dengan sebagian sahabatnya yang kebetulan di situ hadir di dalam majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri maqamika fiha. Kata Rasulullah SAW, amalkan dunyahmu, kerjakan atau begawilah kalian, kata Rasulullah SAW, bekerjalah kalian dalam dunia, silahkan, tetapi jangan lupa dengan kemampuanmu yang bisa engkau lakukan. Yang di luar dari kemampuanmu untuk mencari dunia jangan dilakukan. Contoh, ada orang kebiasaannya mencari mata pencaharian sebagai nelayan. Timbul dalam dirinya menginginkan mengembangkan usahanya, pengen berkebun. Jangan, kata Rasulullah SAW, karena kapasitasmu yang kau tahu hanya di dalam engkau menjadi nelayan. Jangan coba-coba engkau menambahkan kerjaanmu yang menjadikan kau pusing 7 keliling nantinya. Ditambahi lagi dengan kerjanya apa? Berkebun, alias pengen punya kebun sawit. Aslinya sudah enak dia, awalnya enak jadi nelayan, dapat ikan bisa dia jual, kemudian keluar juga lagi dapat ikan dia jual, keuntungan dengan keuntungan demi keuntungan. Tetapi memang manusia itu terkadang-kadang timbul sifat tamaknya, al-hirs. Kalau di dalam bahasa Arab itu al-hirsu, tamak di dalam masalah dunia, pengen rekeningnya bertambah. Mungkin di dalam pikirannya akan bisa menambahkan dari pekerjaannya sehingga mendapatkan hasil yang banyak. Padahal dengan dia memaksa hal seperti itu justru akan menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dahulunya dia nelayan, dengan hasil yang cukup dan berkah dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambahkanlah pekerjaannya, nggak cukup menjadi nelayan, menjadi berkebun. Belum lagi tambah lagi, nggak nelayan saja, ya nelayan, ya berkebun, masuk politik, pengen jadi bupati, ya, tamak, pengen gambarnya ditebar-tebar di jalan-jalan biar dicoblos kumisnya. Ini namanya tamak ini orang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, i'mal lidunyaka, begawilah, kerjalah dengan kapasitasmu. Sekarang ini orang-orang kan di luar kapasitasnya, nggak bisa politik, kepingin jadi politik, bujur gada, ya,
Yang biasanya di rumah saja, ya, kepingin akhirnya di luar rumah. Naudzubillah min dzalik. Mungkin bagi dia perasaan dia akan bisa, padahal setelah dilakukan, dicoba, wal iyadzubillah min dzalik, menjadikan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, ulama, ya ulama menasehati, ulama buka kitab, jangan buka kotak coblosan, jangan menjadi orang politik. Ulama nggak pantas, karena kenapa? Akan menyibukkanmu. Yang aslinya engkau bisa menasihati orang, sekarang nasihatmu nol, tidak dipakai oleh orang. Karena kenapa? Ketamakan pian yang rakus dengan yang namanya dunia. Ya. Tergantung kapasitas pian, lakukan apa yang kau bisa. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi pekerjaan kita. Biqadri maqamika fiha. Contoh lebih lagi, menikah satu tamak, pengen nikah lagi, padahal nggak bisa. Ulun hendak mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Sunnah dari mana, bos? Loh, telantarkan anak orang, dosa pian. Bujur kada? Ada orangnya sini. Coba aja, akhirnya melantarkan anak orang, melantarkan anak binian orang juga hukumnya dosa. Makanya Rasulullah SAW sudah berpesan demikian. Kecuali kalau engkau mampu, bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya engkau tidak mampu, cukup saja biqadri maqamika fiha, dengan kemampuanmu saja. Itu masalah dunia, begitupun masalah akhirat. Apa kata Rasulullah SAW? Wa'mal li akhiratika biqadri maqamika fiha. Amalkan akhiratmu dengan kapasitas yang engkau punya. Jangan niru-niru wali. Kalau wali sih memang mereka tirakatnya luar biasa. Jangan niru-niru mereka. Cukup bisa apa? Cukup bisa sholat fardu, qabliyah, ba'diyah, sudah itu saja. Hendak mau puasa 40 hari berturut-turut. Biar apa? Biar dapat binian bungas. Boleh beb, boleh, asal mampu aja biar. Ya. Seperti halnya ada yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah SAW menemukan sahabat yang pertama ketika melihat Rasulullah SAW mengamalkan suatu amalan yang begitu luar biasa, maka sahabat ini yang pertama mengatakan, saya akan berpuasa 1 hari penuh seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang satu bilang, saya akan bangun malam, dari malam datang sampai subuh, gak berhenti-berhenti sholat ibadah terus. Maka Rasulullah SAW ketika menemukan orang yang demikian, Rasulullah SAW mengatakan, ama wallah inni la akhsyakum lah wa atqakum bih walakinni usalli wa asum wa aftiru wa arkut wa atazawwajun nisa. Yang satu bilang apa? Yang ketiga, yang terakhir, ulun kada mau kawin, jomblo tarus. Ya, jadi 3 sahabat, satu bilang ibadah terus, yang satu pengen puasa tarus, yang satu nggak mau kawin, jomblo terus. Hati-hati jomblo itu.
Kayaknya yang jomblo cepat-cepat kawin. Kalau satu ya satu, jangan tambah dua di luar kapasitasnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sahabatku 3 orang, inilah akhsyakum lah. Saya ini adalah orang yang paling khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atqakum lah. Saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Walakinni usolli wa arkut. Saya itu kadang-kadang sholat malam dengan kapasitas saya 1000 rakaat. Kadang-kadang kalaupun uyuh, kalaupun ulun kecapean, ulun pun tidur sebentar. Wa usolli wa asum. Saya juga puasa. Tapi puasa saya bukan seperti anda. Puasa saya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Gak terus sampai jam 7 malam, jam 8, jam 9. Gak ada seperti itu. Wa atazawwajun nisa. Saya juga kawin dengan perempuan. Makanya itu kadar dari ibadah Rasulullah SAW yang digambarkan oleh Rasulullah kepada mereka sahabat. Jadi pada artinya kalau engkau nggak mampu untuk ibadah yang lebih, maka beribadahlah tergantung kapasitas kemampuan pian. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemampuannya gimana? Sholat 5 wajib sudah cukup, baik, sudah itu cukup. Beb, hendak tambah silakan. Apa? Sholat duha 2 rakaat saja, jangan 4, jangan 5, jangan 8. Ya, paling cuma 10 hari aja pian. Beb, hendak sholat witir sudah 3 rakaat aja, jangan 11, jangan. Kenapa beb? Ulun hendak 11, jangan, sudah. Ulun tahu makom pian. Ya, beb, ulun hendak mau hadir majlis setiap hari, sudah, nggak usah deh, sebulan sekali aja. Sebulan sekali bolong-bolong. Ada orangnya nggak? Banyak orangnya. Kadang hadir, kadang-kadang. Sudah sebulan sekali cukup. Ya, jangan seminggu penuh. Senin hadir majelis, Selasa hadir majelis. Bigodri magomika. Seminggu sekali, ya sudah baik. Tambah lagi beb, hadir majelis sebulan sekali, ya sudah. Jangan setahun sekali. Ya, bigodri magomika fiha. Tergantung dari kemampuanmu. Contoh lagi yang lebih jelas, apa? Hendak berhadir ke tempat perkawinan, ya kan banyak sekarang ini kan, nikahan, pemakanan, standing party. Tahu standing party kan? Istilahnya prasmanan, mengambil sendiri. Ya banyak itu wadahnya, warna itu ikannya, ikan nila, ikan apa namanya, ikan hiu kah? Bu, goreng gak bu? Ya banyak macamnya, intalu, ada ayam, ada kambing, segala macam. Ada orang tamak, kapasitasnya dia tuh dikit, gulanya tinggi, ya kolesterolnya tinggi, makannya masya Allah super tinggi. Ikan nila sikat, kambing 2, ayam 3, hintalo 10. Sampai-sampai itu piring kada cuat itu. Nah ini namanya bukan kapasitasmu. Paling yang kau makan berapa? Dikit. Akhirnya dibuang mubatir, dosa Anda. Ya, jadi saran saya kalau kita ini baik dunia akhirat kita, ikuti apa cara yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kapasitasnya mampu untuk kontrak rumah 1, ya udah cukup dulu, jangan tambah 2. Pengen 2, ngembangkan usaha, akhirnya keteteran, akhirnya pergi kemana? Ke bank. Urusan uang riba, hati-hati pian. Urusan uang riba ini bahaya. Urusan uang riba ini adalah pian berhadapan perang dengan Allah, bukan perang dengan orang-orang yang ada di Israel.
Perang dengan Allah, bagaimana kalau sudah perang dengan Allah ruwet urusannya? Jangan. Gaji ulun cukup untuk bisa menyewa rumah seperti ini, ya sudah, ditelatenin dulu, disyukurin dulu, dijalanin dulu, bismillah, jalan dulu, jangan yang lebih. Beb ulun hendak menyewa tempat, beb ulun hendak besarkan usaha ulun, tapi pian kapasitas nggak cukup. Akhirnya jatuhnya kemana? Akhirnya jatuhnya perginya ke rentenir, jatuhnya ke tempat pergadaian, mengatasi masalah tanpa masalah, jatuhnya masalah. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu besarnya apa? Besarnya dosanya orang yang riba. Lebih kecilnya lagi orang yang riba itu dosanya yang lebih kecil, paling kecil nih, paling minim ini. Ya, itu dosa besarnya ibu-ibu ya. Bu. Halo Bu. Udah makan gak? Belum. Nanti dikasih sama Haji Sofyan lah. Ya. Besarnya orang yang riba dosanya perang dengan Allah. Gimana tuh perang dengan Allah? Kita saja perang dengan Israel, gak ada negara yang bisa menandingi sampai sekarang ini. Berapa negara yang ngecam aja gak bantu, percuma. Ya, ngecam aja siapa nggak mencam? Turunkan pasukan, bantu, nggak bisa, apalagi perang dengan Allah. La ilaha illallah. Itu besarnya dosa riba. Kecilnya dosa riba itu apa? Kecilnya seperti seseorang yang berzinah dengan ibu kandungnya. Itu dosa kecilnya. Na'udzubillah min dalik. Makanya ikuti sudah ini aturan dari Rasulullah. I'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri maqamika fiha. Duniamu lakukan dengan kapasitasmu. Ya. Kita MR Majelis Rasulullah Marabahan hanya bisa menjual itu saja, ya sudah, itu aja dulu disyukurin ya Haji Sofyan ya. Itu pun keuntungannya bukan untuk beliau, untuk yang di Jawa Timur, acara sebentar lagi malam tahun baru belum dapat duit, bukan menyambat, cuma memberitahu aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, itu keuntungan tuh, itu bukan Haji Sofyan. Lo naruh dari majelis ulun di Surabaya, Haji Sofyan itu pun nggak laku-laku, itu nggak tahu Haji Sofyan gimana ini manajemennya nih. Itu yang jaga itu kasih yang bagus, kayak tulisan jual, ya kan, biar laku itu nah, ya kan. Nah, ya kita bisanya seperti itu, ya bisa seperti itu aja, jangan nggak kita kembangkan, nggak, takut resikonya besar. Kalau sudah resikonya besar bahaya nanti. Ya, jangan mengambil resiko. Resiko ini bahaya, baik dunia ataupun baik akhirat. Dengan kapasitas yang kita punya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya perempuan itu binian nih, kalau mau surga cepat, masuk surga pian, mau kada Bu? Bu, mau Bu? Mau neraka? Mau surga apa neraka? Pasti mau surga. Sudah ikuti Rasulullah SAW apa? Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha. Ini 3 ini resep dari Rasulullah. Apa? Salat 5 waktu, puasa setahun sekali. Apa yang ketiga? Tunduk lawan suami. Kada melawan lawan suami, dakhalatil jannah bima syi'ti. Maka engkau akan masuk surga, terserah pintu mana yang kau akan masuki. 3 resep dari Rasulullah SAW, Bu. Gampang kan? Gampang. Meskipun pian kada mau masak kan nggak apa-apa Pak, kan nggak ada syaratnya dari Habib Idrus hadisnya memasak, beli aja GoFood. Allahumma sholli ala Muhammad. Adzan ya, berhenti dulu kita. Allahu Akbar.
haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam taslima. Allahumma rabb ad-da'wati at-tammah sadaqaimati sayyidina Muhammad wasilah wal fadilah wasyaraf wad daraj aliyat rafiyah wa ba'ats maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu ya arhamar rabbi ighfir li wa li walidayya 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 warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma salli ala al-'afwa wal 'afiyah ma'afat fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa khudhum radhum wa fikum ta'atib warzuqna birrahum wa barik lana fil hal wal mal wal ahli wal iyal birahmatika ya karim ya muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi perempuan enggak usah ribet-ribet, itu sudah ikuti aturan Rasulullah. Salat 5 waktu. Dengan kapasitasmu salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian apa, puasa setahun sekali. Kalau yang enggak lagi halangan ya free, nanti digodok puasanya. Kemudian apa, wa ta'at zaujaha, tunduk lawan suaminya, patuh dengan suaminya. Dakhalatil jannata bima syi'ti, maka engkau akan masuk surga terserah pintu mana yang engkau hendak memasukinya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tergantung kapasitasnya masing-masing. Jika kita sudah mengikuti arahan Nabi Muhammad SAW, baik ibadah kita, baik dunia kita, selamat hidup kita, dunia akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Kemudian yang berikutnya, wa'mal li jannatin biqadri hajatika fiha. Amalkan perbuatan yang memasukkan surgamu tergantung dari kapasitas dan kemampuanmu. Jangan ditambah yang membuatmu engkau hancur nanti semuanya. Setan itu kadang-kadang membujuk manusia untuk apa? Untuk berbuat baik yang banyak. Kurang pian ini sholatnya, tambahi lagi. Masa nggak bisa seperti wali-wali itu nah, yang pian bisa, yang mereka bisa 700 rakaat setiap malamnya. Masa pian nggak bisa? Ayo. Akhirnya yang aslinya dia cuma 3 rakaat tertipu dengan tipuan setan. Ditambah lagi jadi 11 rakaat. Besoknya lagi masih rutin, besoknya lagi, akhirnya makin menurun. Akhirnya pun setan bisa membujuknya sehingga orang tersebut nggak sholat witir sama sekali.
Enggak 1 rakaat, tidak 3 rakaat, tidak 5 rakaat, tidak 7 rakaat, dan seterusnya. Akhirnya tidak ada sholat witir sedikit pun yang dia lakukan. Kapasitas surgamu untuk mendapat surga ya dengan kemampuanmu. Kau mampunya gimana? Ini di luar kewajiban. Kalau kewajiban ya pasti wajib ya. Pasti insya Allah mampu kita semuanya. Amin ya rabbal. Kemudian kata Rasulullah SAW apa? Yang terakhir, wa'mal linnari bigodri sobrika fiha. Lakukan yang menjadikan engkau tidak masuk neraka dengan sabarmu untuk melakukan kemaksiatan. Jangan dimanjakan kemaksiatannya. Jangan dimanjakan hawa nafsunya ibu-ibu, jangan. Ya, untuk memiliki barang yang menjadikan dirinya masuk neraka, akhirnya makan riba, makan haram. Naudzubillah min dzalik. Makan harta orang, makan harta anak yatim dan lain-lain. Sabar. Beb ulun kada sabar, beb tuh teman ulun sudah pada punya mobil semuanya. Ulun masih punya motor, ya sabar. Kalau kada pian mau masuk neraka. Karena kenapa? Kurang sabarmu atas engkau yang kau lakukan. Naudzubillah min dzalik. Itu. Jadi 4 resep ini dari Nabi Muhammad SAW. Lakukan duniamu tergantung kemampuanmu, lakukan akhiratmu tergantung kemampuanmu. Lakukan surgamu dengan apa yang kau bisa lakukan dalam ibadah, dan cegahlah dirimu untuk tidak masuk nerakanya Allah dengan sabarmu untuk tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan diri kita masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang zaman sekarang sudah putus asa. Sudah beb ulun sudah putus asa, sudah ibaratnya sudah ulun nyelam, sudah tenggelam, nanggung, nyelam aja sekalian. Loh kenapa? Ya sudah, ulun ini dulunya terbelenggu dalam kemaksiatan. Ya sudah, nggak ada lagi solusi. Siapa bilang nggak ada solusinya? Ente nggak mau dikasih solusi. Piannya nggak mau dikasih solusi. Maunya apa? Maunya maksiat melulu. Maunya main narkoba melulu. Sudah beb ulun sudah dalam, nggak bisa orang yang menyelamatkan ulun. Bukan nggak bisa, intinya nggak mau. Jalan keluar banyak, solusinya banyak, ente nggak mau. Coba mau, ya. Kalau kita mau bisa, hingga apa kita sabar. Kadang-kadang pengen, beb, pengen apa? Pengen main narkoba lagi. Kadang-kadang pengen, beb, pengen apa? Datang warung jablay lagi menggoda, beb. Biniannya bungas-bungas, seksi-seksi di rumah ulun, ya Allah, beb, bau ikan patin. Ya, kada tahan ulun, sabar. Ya, sabar di apa namanya? Ditahan hawa nafsunya dengan arahan-arahan ulama. Datang ke rumahnya ulama. Kalau kita mampu, kita apa dengan sabar, kita apa namanya? Kita jauhkan dari hawa nafsu kita, cari tempat yang bagus, cari solusinya tempat yang tepat. Kira-kira kalau orang mau beli obat di mana? Tukang pentol apa apotik? Hei, kemana bos? Kalau pian sakit datang ke tukang pentol apa apotik? Ya apotik. Kalau tukang pentol ya salah alamat pian. Ya, datang ke apotik untuk beli apa? Beli obat, biar pas obatnya. Obatnya pun harus pas. Sakit kepala jangan minum sakit perut. Sakit perut jangan minum sakit kepala, salah. Nah itu, ini kunci dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, mudah-mudahan kita bisa melakukannya, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan diri kita untuk selalu kita mempunyai hasrat dengan kita mengamalkan akhirat kita, dan dunia secukupnya yang bisa kita lakukan. Kalaupun harus kita menambah dalam dunia kita, ya Allah jangan jadikan dunia yang kita punya lalai kepadamu. Apa doanya Al-Imamul Haddad Shahibur Ratib? Shahibur Ratib Imamul Haddad doanya apa? Ya Allah jadikanlah dunia saya tidak menjadikan lalai kepadamu. Takut mereka orang soleh, padahal sekelas Imamul Haddad Shahibur Ratib yang ibadahnya luar biasa, apalagi kelas-kelas kita yang nggak pernah doa.
Ya, sekelas beliau saja takut dengan pemberian dunia yang banyak. Karena kenapa? Melalaikan. Mungkin pernah pian ulun ceritakan di sini. Ini terakhir cerita, itu kita tutup. Ya. Pernah beliau itu dikirim oleh anak muridnya yang ada di India, orang sugih tajir besar. Apa? Dikirim emas berlian 1 kontainer. Dikirim ke Simpang Nungkih. Untuk majelis Rasulullah Marabahan. Waduh, nggak jual jaket lagi nanti. Jual lintar berlian. Datang ke beliau. Beliau tahu. Sebelum dihabarin oleh anak muridnya yang lain, beliau tahu sudah dengan kasafnya beliau. Ya, singkat cerita ketika dalam majelis beliau mengambil apa? Beliau mengambil gelas yang diisikan setengah dari air dan beliau mengambil siwak nah. Kemudian apa beliau mengatakan? Tenggelamlah wahai fitnahku. Orang anak-anak muridnya heran, ini kenapa nih guru ini? Ya, ini bukan cerita hurufat. Ini memang keramatnya aulia Allah Subhanahu wa taala. Tolaktuki dunya la ruj'ata fiki. Imam Ali mengatakan seperti itu. Wahai dunia, wahai fitnah saya, tenggelamlah. Ditenggelamkan, taruh sini siwaknya, taruh situ. Anak-anak muridnya heran, kenapa wahai guru melakukan seperti ini? Enggak mau jawab pertama. Kenapa guru? Tanya muridnya, penasaran. Kenapa pian seperti itu, bilang seperti itu? Tenggelamlah wahai fitnahku. Setelah ditanya berkali-kali beliau menjawab Imam Al-Haddad Shahibur Ratib, iya, karena sebentar lagi akan sampai lagi dalam penyeberangan dalam lautan, akan sampai yang dikirim oleh anak ulun 1 kontainer emas dan berlian untuk saya. Saya nggak mau dunia tersebut yang akan sampai kepada saya melalaikan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya meminta kepada Allah taala dengan doa tadi, biar tadi emas berlian tadi itu tenggelam di tengah lautan. Tenggelamlah dalam cerita seperti itu. Takut dengan apa? Dengan dunia yang beliau akan terima. Itu sekelas Imamul Haddad, apalagi sekelas kita. Makanya pesan-pesan saya kepada pejabat-pejabat yang akan menjadi pejabat, kalau nggak bisa mundur deh. Mundur. Lepas tuh. Pemilihan kapan? Hah? 27. Sebelum 27 mundur deh, nggak bisa pian sudah. Ya, biasa kelas RT hendak memimpin kelas semua batolah, nggak usah, mundur aja. Ini Habib nyinggung siapa? Nggak nyinggung siapa-siapa. Kalau tersinggung ya alhamdulillah. Ya, sudah itu ada orangnya sendiri-sendiri, nggak bisa pian. Na'udzubillah min dzalik, akhirnya tertipu dengan dunia, akhirnya tersandung dengan hal-hal yang tidak diinginkan, terjadinya fitnah wal iyadu billah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari fitnah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Yang terakhir ibu-ibu, karena mungkin kemungkinan bulan depan itu ada Pak Kada majelis, ya mudah-mudahan ada, tapi saya takutnya nggak ada. Ya, kalau diperbolehkan nih, kalau pian mau, kalau nggak mau jangan nyinyir deh. Ulun mengajak pian, kita ini hendak mau ada acara besar ibu-ibu, bapak-bapak. Ya di Surabaya itu, karena memang kita tidak mengandalkan dana sponsor, kada. Memang murni dari jamaah. Kalau pian mau, alhamdulillah. Kalau pian kada mau, ya alhamdulillah. Minta tolong kepada panitia. Ismail, mana Ismail? Dokter cinta ini. Nah ini julukannya dokter cinta ini. Ismail, ambil kotak kosong. Biasa. Sam'ani mana Sam'ani? Hah? Jangan parkir ya. Ganti Sam'ani. Sam'ani mudah-mudahan dapat jodoh nah. Udah nikah kan? Belum, insyaallah habis gini nikah nanti pelaksanaan akad nikahnya di majelis Rasulullah. Ya, dimulai dari sini. Kalau pian mau, alhamdulillah. Nanti langsung kita dihitung, kemudian kita kita umumkan berapa jumlahnya. Ya, minta tolong, mudah-mudahan diberkahi pian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil diiringi dengan doa ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Kita niatkan mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah.
Mudah-mudahan Batola dijaga oleh Allah, diberikan pemimpin-pemimpin yang peduli dengan rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak kepala desa 5 juta. Kalau kada membawa ditransfer nanti. Bismillah, ayo sambil baca qasidah. Ya Arhamar Rahim, ya Arhamar Rahimin. Ini kasih hakim ini. Tes. Orang hadro. Minta maaf lah berelaan. Kalau memang ada bulan depan ulun masih ada ngajar di sini sebelum tahun baru, ya ulun ajak lagi biar. Kalau kada mau ya sudah, enggak apa-apa. Ya, bismillah ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Yang rata. Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Yang binian silakan. Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Wa laysa narju siwak fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak ya'ummu dunya wa din wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana ya dhal ula wal ghina wa ya qawi ya matin. Amin. Allah ya Rahman ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal. نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم يا رب. أمين. ولا نطيع اللعين يا ربنا يا مجيب يا الله، أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. نظرة تزيل العناء عنا وتزني المنى منا وكل الهنا، والله في كل حين سلك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين
رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يسيح للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغاة يا رب يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. Ibu jangan bolehkan dulu, sabar. Door prize-nya umroh belum dibagikan. Nah, sabar Bian. Duduk. Ini belum baca doa kita. Ayo kita baca doa sama-sama. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. من فتنة الشيطان يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. لك علينا من إحسان إحسانك القديم. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا يا عفو يا غفار. عفو يا غفار اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك. واكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا
بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واستر لنا العورات وآمر الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمر الرعاة واستر لنا العورات وآمر الرعاة فضلا جودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عدد خش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واستر لنا العورات وآمن الرعاة